Luar biasa, itu yang saya bisa ucapkan kepada para pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang habis-habisan dan bisa menghasilkan 3 poin penuh untuk kita semua ya. Dengan begitu kita bisa membuka asa lagi dan punya harapan ya untuk bisa memposisikan diri jadi runner urutan 4 dan ketiga ya teman-teman. Tapi kita tetap selalu rendah hati dan kita terus selalu belajar ya dari kesalahan dan kekurangan apa yang kita punya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin mengapresiasi ya. Ingin mengapresiasi dari apa yang telah dilakukan oleh pelatih ya. Yang pertama, mereka sudah belajar dari kekalahan Australia ya teman-teman, dikarenakan kenapa? Permainan terbuka seperti bermain melawan Australia ya, dan lawan Cina pun juga itu hasilnya minus ya teman-teman, kita itu kalah. Karena kenapa? Kalau permainan seperti terbuka kayak gitu ya, itu anak SD pun juga kalau kata kasarnya bisa mudah untuk mencari kelemahan dan kekurangan permainan itu ya teman-teman. Saya kembali lagi salah satu contoh hal yang paling relevan ya teman-teman. Permainan total football sama permainan pragmatis itu bisa dibuktikan ya. Salah satu contohnya ya teman-teman, Dewa United, Persibaya dan Persib Bandung. Siapa di situ yang pemuncak klasmen? Sebenarnya Dewa United bagus banget cara bermainannya ya, dengan penguasaan bola segala macam ya. Tapi kenapa Dewa United di titik ini ya belum gak menjadi pemuncak klasmen? Ya alasannya ya Dewa United itu masih bisa ditebak juga ya, dikarenakan tidak seefektif permainan Persib Bandung ya teman-teman. Persib Bandung itu lebih baik, bukan jumawa atau gimana ya teman-teman, dikarenakan kalau permainan pragmatis ya, yang mengandalkan permainan pragmatis itu lebih banyaknya untuk mengamati lawan, mempelajari lawan, dan mencari kesalahan dan kekurangan lawan. Nah teman-teman, di situ kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Salah satu contohnya dengan serangan balik cepat di saat punya kita kesempatan. Nah, salah satu contoh yang saya ingin apresiasi itu permainan timnas ya, yang tadi berhasil mengalahkan Bahrain ya teman-teman ya. Memang beda sama permainan coach Sintayong, tapi kalau Sintayong itu lebih benar-benar menunggu, dan kalau misalnya punya peluang ada kesempatan baru. Nah, kalau misalnya coach Patrick ya lebih di-upgrade dikit ya teman-teman, gak terlalu menunggu seperti coach Sintayong. Tapi itu bukan hal yang saya bandingkan antara coach Sintayong dan Patrick Klepet, tapi yang saya harus disyukuri ini adalah poin penting dan harga mati sudah bisa didapatkan oleh timnas Indonesia, karena teman-teman ya, poin ini membuka asa dan harapan kita masih bisa melaju ke putaran selanjutnya ya teman-teman, untuk laju Piala Dunia 2026 ya teman-teman. Jadi kalau kitanya yang mau mudik ya teman-teman, rasanya tuh udah tenang, lega, karena Indonesia masih punya harapan dan membuka asa lagi gitu teman-teman dengan hasil pertandingan tadi ya. Jadi permainan Patrick Klepet dan para pemain timnas Indonesia di saat melawan Bahrain tadi itu menurut saya itu sesuai harapan dan yang sudah saya buatkan video sebelumnya gitu ya. Dan terbukti alhamdulillah juga ya, kepada jajaran pelatih saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan mungkin kritikan dari masyarakat Indonesia. Karena kenapa ya? Ini hasil yang dicari untuk Indonesia bisa melaju ke putaran selanjutnya ya teman-teman. Dan begitu pun juga terima kasih juga kepada supporter ya kalian yang sudah hadir di GBK dengan koreo-koreo terbaik dan yel-yel yang tidak berhenti selama 90 menit. Itu juga sangat membantu ya untuk para pemain timnas Indonesia supaya tidak apa ya namanya, selalu tetap semangat dan stabil permainannya, tidak banyak melakukan kesalahannya teman-teman yang fatal. Justru kita ya pokoknya kita nikmati aja lah 3 poin ini, karena ini membuka asa kita untuk laga selanjutnya ya teman-teman. Jadi 3 poin ini ya teman-teman, kita harus kita rayakan ya, meskipun ya gimana ya, setidaknya hati itu gembira, senang lah dengan hasil 3 poin, meskipun ya buat apalah banyak gol, yang penting intinya 3 poin ya. Terbuktikan dengan cara bermain kayak gitu itu Indonesia, saya udah pernah bilang ya di video sebelumnya, saya sudah bilang juga ya, kalau permainan seperti kayak gitu, kalau ngegolin gak banyak-banyak banget, dan kalau kalah pun juga gak banyak-banyak banget ya.
kalau enggak seri cara permainan kayak gitu ya. Beda sama permainan yang total football dan menyerang habis-habisan ya, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tetap semangat dan selalu support Timnas Indonesia.